Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Dava Putra. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di sini saya membahas sebagai orang pertama, langsung saja masuk materinya. Pada dasarnya, ekonomi sangat dibutuhkan oleh suatu negara, yang dimana ekonomi yang bagus bisa menghasilkan rakyat yang bagus pula. Ekonomi sangat berpengaruh pada sumber daya manusia, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara di dalam periode tertentu, yang mana di dalam ekonomi tersebut dapat menyediakan lapangan kerja, bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Itu disebut keadaan ekonomi yang baik pada dasarnya. Latar belakang pertumbuhan ekonomi terhadap sumber daya manusia yaitu setiap negara maju pasti memiliki tingkat perekonomian yang bagus, karena negara yang maju berpengaruh kepada tingkat anggaran pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi per kapita dari suatu negara tersebut. Maka ekonomi ataupun peran sumber daya mahasiswa, maksud saya peran sumber daya manusia terhadap ekonomi sangatlah penting karena dapat memajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Gita Berliana Febrianti, 1402-194130, beserta teman-teman saya, Muhammad Dova Putra, 1402-194097, Fulgensia Gracia Deanti Mandala Putri, 1402-194105, dan Putu Prakasa Brahmandita 1402-194113. Di sini kelompok kami akan membahas artikel yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pertama, kami akan membahas mengenai halaman sampul. Kali ini kelompok kami mengangkat judul artikel pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artikel diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Hendra Setiawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan, oleh Muhammad Dova Putra, 1402-194097, Fulgensia Gracia Deanti Mandala Putri, 1402-194105, Putu Prakasa Brahmandita, 1402-194113, dan saya sendiri, Gita Berliana Febrianti, 1402-194130. Kemudian di bawahnya ada logo. Logo tersebut tidak perlu mengandung unsur nama instansi atau nama kedudukan. Hanya dicantumkan logo saja seperti gambar berikut. Karena di bawahnya sudah ada tulisan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung 2020. Berikutnya kami akan membahas mengenai format artikel. Di bawahnya kita tulis ulang judul kita, yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di bawahnya kita tulis penulis 1, yaitu Muhammad Dova Putra, penulis 2 Fulgensia Gracia Deanti Mandala Putri, penulis 3 Putu Prakasa Brahmandita, penulis 4 Gita Berliana Febrianti. Di bawahnya kita tulis Universitas Telkom. Di bawahnya lagi kita tulis alamat email. Cukup alamat email dari penulis pertama, yaitu Muhammad Dova, yang emailnya yaitu rrahmi15@gmail.com. Berikutnya yaitu abstrak. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu, yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya, berdasarkan kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, sehingga berkurangnya tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang diukur menggunakan variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh variabel tersebut sangat signifikan baik dalam kedudukannya sebagai variabel individu maupun secara simultan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata kunci sumber daya manusia perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fulgensia Gracia Deanti Mandala Putri dengan NIM 14021941005. Saya akan menjelaskan bagian kajian pustaka. Sistem ekonomi. Menurut Kamus Cambridge, sistem ekonomi adalah cara di mana ekonomi bekerja. Misalnya cara penghasilan uang dan penggunaan barang serta tenaga kerja. Tujuan sistem ekonomi yaitu untuk mengatasi kelangkaan yang merupakan inti masalah ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi menurut Paul R. Gregory dan Robert C. Stewart dalam The Global Economy and Its Economic System tahun 2013. Yang pertama, metode kontrol atas faktor produksi. Yang kedua, sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, mekanisme produksi. Yang keempat, mekanisme pilihan publik. Sistem perekonomian di Indonesia. Menurut I.Siti Farida, SEMSI, dalam bukunya yang berjudul Ekonomi di Indonesia, sistem ekonomi merupakan suatu strategi suatu bangsa untuk mencapai kemakmuran bangsanya. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Dan ketiga, sistem ekonomi campuran. Perkembangan sistem ekonomi. Yang pertama, perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Yang kedua, sistem perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, perkembangan sistem ekonomi sesudah Orde Baru. Perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang pada saat itu merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Sistem perekonomian di Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Menurut UUD 1945, sistem perekonomian di Indonesia tercermin pada pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, yang berarti kegiatan ekonomi dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Ciri-ciri utama sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama, landasan pokok perekonomian Indonesia pada pasal 33 UUD 1945. Yang kedua, demokrasi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif demokrasi Pancasila. Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya free fight liberalis, ialah adanya kebebasan usaha yang tak terkendali. Yang kedua, etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang berlebihan atau dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat. Yang ketiga, monopoli, suatu bentuk pemutusan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu saja. Perkembangan sistem ekonomi setelah Orde Baru. Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya pada rakyat Indonesia. Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitas, perbaikan hampir di seluruh sektor kehidupan. Pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia ada dua. Yang pertama makro, yang kedua mikro. Sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di suatu negara. Sedangkan mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah intuisi. Pengaruh kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pengaruh kualitas sumber daya manusia di Indonesia yaitu rendahnya perekonomian di Indonesia, karena rendahnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang berpengaruh kepada sumber daya manusia. Analisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada zaman ini, perkembangan ekonomi terjadi sangat pesat. Setiap negara pasti berlomba-lomba menaikkan ekonomi negaranya, dari mulai melakukan ekspor, mengikuti perdagangan internasional, dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dengan adanya sumber daya manusia, karena untuk meningkatkan suatu perekonomian, seperti saat melakukan ekspor barang dan jasa.
Ekspor merupakan salah satu yang sangat penting karena ekspor merupakan kegiatan yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Faktor-faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia terhadap perekonomian di Indonesia. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri atas stabilitas politik dan keamanan, kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan faktor eksternal yaitu globalisasi dan adanya isu lingkungan. Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu membuat aksesibilitas agar wilayah tersebut dapat terhubung dengan wilayah lainnya, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang. Ekspor juga dapat menguntungkan karena dapat menghemat biaya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian Nama saya Putu Prakasa Bramandita. Di sini saya akan membahas tentang analisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi pada poin 3.1 ini, saya akan membahas tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Ekonomi merupakan hal yang paling penting dan merupakan hal yang selalu difokuskan oleh suatu negara. Setiap negara selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas perekonomian mereka agar terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Dari mulai melakukan ekspor, mengikuti perdagangan internasional dan melakukan kerjasama baik dalam bidang teknologi maupun pendidikan agar dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya manusia dalam negara yang berkaitan. Karena manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk meningkatkan suatu perekonomian, seperti ketika suatu negara akan melakukan ekspor barang atau jasa yang telah diproduksi oleh negara tersebut. Selanjutnya di poin 3.2 ini saya akan membahas tentang faktor penghambat dalam perkembangan sumber daya manusia terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat stabilitas politik dan keamanan, kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Di sini saya akan membahas tentang poin yang keempat, yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Kenapa saya fokuskan di sini? Karena menurut saya pendidikan yang rendah akan membuat sumber daya manusia ini juga rendah. Maka dari itu sumber daya manusia yang rendah tidak akan bisa banyak membantu pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal terdapat dua, yaitu globalisasi dan isu lingkungan hidup. Dan yang terakhir di poin 3.3, saya akan membahas tentang usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kualitas SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah yang dapat tetap tumbuh perekonomiannya jika memiliki sumber daya, walaupun wilayah tersebut tidak bisa mengekspor. Wilayah tersebut akan tetap tumbuh, namun secara internal hanya akan tumbuh di negara tersebut saja. Cara mengatasinya yaitu dengan membuat aksesibilitas agar wilayah tersebut dapat terhubung dengan wilayah lainnya sehingga wilayah tersebut dapat berkembang juga. Ekspor juga dapat menguntungkan wilayah yang melakukan ekspor dikarenakan wilayah tersebut dapat menghemat biaya yang berlebih. Sekian hasil dari presentasi saya, maka saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya membahas 4 titik penutup. 4.1 Simpulan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mempermudah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Agar kita menjadi bangsa yang tangguh, berpikir, dan bersikap kritis, produktif, serta mampu menghadapi para pesaing di tingkat internasional. Dan lebih percaya diri sekaligus punya harga diri sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai yang berkarakter keindonesiaan. 4.2 Saran. Berdasarkan hasil penelitian di atas, kami memberikan saran sebagai berikut. 1. Demi memperbaiki kondisi kesehatan penduduknya, pemerintah harus menambah dan mencukupi fasilitas kesehatan.
Kedua, meningkatkan angka rata-rata sekolah menjadi lebih baik. Ketiga, meratakan pendapatan per kapita penduduk di setiap pergolongan. Berikutnya yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di daftar pustaka, cara penulisannya yaitu pertama kita mulai dari nama pengarang, kemudian tahun, judul, tempat penerbit, dan penerbit. Di setiap kata kita menggunakan titik, kecuali tempat penerbit dengan penerbit. Di sini saya akan memberikan contoh penulisan dari daftar pustaka. Kita ambil contoh dari pengarang Siti Farida. Berikutnya, kita mulai dari penulisan nama pengarang. Nama pengarang kita ambil dari nama terakhir yaitu Farida, Siti. Titik, tahunnya berapa yaitu 2011, titik, judul dari buku tersebut yaitu apa, sistem ekonomi Indonesia. Jika kita dalam pengertian, kita harus menulis miring dan setiap kata di judul tersebut harus kapital. Kemudian titik, kota penerbit di mana yaitu Jakarta. Nah, di sini yang saya maksud tadi ada titik 2 yaitu antara kota penerbit dengan penerbit. Di sini misalnya Jakarta titik 2, nama penerbitnya yaitu Pustaka Abadi, dan kemudian jangan lupa memberi titik lagi di belakang kata terakhir. Penulisannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Contohnya, nama judul tersebut yaitu Perkembangan Perekonomian Indonesia. Kita sama seperti tadi, yaitu dikasih tanda miring, titik, tahunnya berapa yaitu 2012, titik, tersedia, titik 2, di bawahnya ada blok. Blok tersebut bisa kita garis bawahi atau tidak, itu sebenarnya tidak dimasalahkan. Demikian presentasi artikel dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.